Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Hari Minggu jam 22.30 ya, di mana akan lanjutan pekan ke-6 Premier League dan Manchester United akan menjamu Tottenham Hotspur. Sebenarnya sih saat ini dua tim ini lagi nggak beda jauh nih situasinya nih. Hotspur itu peringkat 10, Manchester United peringkat 11. Nah, kalau bicara historical ya, tiga pertemuan terakhir sebenarnya kita nggak pernah menang lawan Tottenham. Bahkan di zamannya Ange Postecoglou ini pun kita belum pernah menang, Erik ten Hag. 3 pertandingan terakhir belum pernah menang, bahkan kita musim lalu di kandang Tottenham kalah, terus di kandang kita sendiri imbang 2-2. Tapi kalau bicara bermain di Old Trafford dari historical, kita terakhir itu kalah di 2020. Bulan Oktober. Wah, hampir sama lagi nih, udah Oktober juga nih. Yang kita kalah 1-6, di mana Tottenham itu manajerin oleh Jose Mourinho dan Manchester United oleh Ole Gunnar Solskjaer pelatihnya. Ya, yang rame itu pas zaman pandemi kan tuh. Rame begitu kalah. Pecat. Ole out, oleh guru penjas. Yang sekarang pada lu mau minta balik tuh. Tapi di musim itu kita peringkat 2 loh endingnya. Final Europa League. Tapi kan lu suruh dia keluar. Sekarang lu mau minta dia balik lagi. Malah pengen Ten Hag waktu itu. Ya begitulah. Fans ngaku fans gitu ya. Jadi menurut gua ini juga pertandingan krusial. Sebenarnya bagi dua-duanya sih. Ya, karena nilainya juga sama nih di klasemen, sama-sama nilai 7. Dengan hasil 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali imbang. Sebelumnya episode gue bilang bahwa bisa jadi ini pertandingan yang krusial juga. Dan ya jujur gue sebagai fans sih kali ini ya meminta untuk menang gitu loh. Poin penuh gitu ya. Whatever caranya, apapun strateginya gitu, menang. Lo tumbuhkan aja dulu United way di dalam tubuh pemain masing-masing, bahwa ya lo main di Old Trafford, terus lawannya Tottenham, apalagi Fergie aja sampai bisa bilang dengan begitu keyakinannya bahwa kalau setiap kali lawan Tottenham, come on lads, it's Tottenham gitu ya. Nah cobalah tunjukin, bukan berarti menganggap remeh ya, tapi menganggap bahwa ya gue Manchester United, gue bisa mengalahkan Tottenham gitu. Apalagi main di Old Trafford. Jadi sih nilai penuh menjadi harga mutlak gitu ya. Karena kalau tidak, gue tidak akan bilang kalah. Gue sih nggak kalah. Tapi kalau imbang aja pasti akan banyak tekanan juga ke Ten Hag. Apalagi kalau mainnya jelek gitu. Nah, sebelumnya juga Ten Hag udah mengadakan konferensi pers yang dimana wartawan kembali lagi nanya problem lo apa sih sebenarnya di tim. Ya Ten Hag sih menjawab ya mencetak gol. Ya dia jujur mencetak gol sih. Terus kalau misalnya cetak gol masalahnya di mana gitu loh, di lapangan atau di latihan. Ya, dia bicara bahwa kita secara tim membuild up play emang bagus, udah bagus. Terus melakukan possession football udah oke. Ya masalahnya sih ya pada saat finishingnya aja. Oke, gue bisa terima. Cuman gak bisa berlarut-larut dong. Sebenarnya masalah mencetak gol ini udah hampir 2 tahun kan. Apalagi dengan adanya Zirkzee dan Højlund udah sembuh, yang gue harapkan sih bisa bermain bareng gitu ya. Seharusnya masalah ini udah teratasi gitu. Apalagi lu punya Marcus Rashford yang gue bilang dia mulai menemukan kembali permainannya.
Ada Amad Diallo, yang dimana Amad Diallo itu adalah salah satu pemain terbanyak menciptakan creative chances di Liga Premier Inggris, ya, 12, bahkan terbanyak di antara semua pemain Manchester United. Ya tergantung bagaimana nih lu memotivasi tim lu gitu kan. Ditanya mengenai Tottenham kekuatannya dan Angle, dia bilang ya Tottenham sih punya filosofi bahwa mereka memainkan sepak bola menyerang, ya itu bisa kita manfaatkan. Karena kalau lu memain sepak bola menyerang, pasti kan ada space-space yang bisa dimanfaatkan. Tapi yang pasti Ten Hag bilang bahwa ya kita harus control the game ya dengan performance level yang standar tinggi. Ya itu jadi ya nggak males-malesan gitu, nggak setengah hati, nggak, ya kelihatan lah di lapangan gimana sih gitu loh, umpan salah gitu ya, itu kan bukan high performance standar kan. Ditanyakan mengenai Zirkzee, maaf, dia bilang Zirkzee adalah pemain yang bagus dalam menciptakan creative chances, cuman Zirkzee ini ya butuh momennya aja sih untuk mencetak gol gitu. Nah ini pertanyaan yang mungkin ini penting, tanya fans ini kan sebenarnya nggak sabar nih ya. Lu gimana sih nanti ya kalau misalnya nih pertandingan paling ke depan lu nggak dapet poin gitu loh. Ya Ten Hag sih jawabnya dengan diplomatis bahwa seperti biasa dia bilang ya ini adalah progres. Oke, gue masih terpercaya dengan progres itu gitu ya. Yang dimana dia bilang progresnya itu adalah ya kita udah beli pemain muda. Ya mungkin tidak akan langsung sukses, tapi akan menjadi sangat penting di kemudian hari. Ya permasalahannya kan fans juga gak sabar gitu loh Pak Ten Hag. Dan yang satu lagi dia bilang juga bahwa ya sebenarnya kalau mau ngomong ukuran sukses, kita udah dapat piala sebelumnya, ya piala FA sama piala Carabao Cup, dan kita mau ya another sukses yang lain ke level yang lebih tinggi. Ya mungkin dalam hal ini Premier League sama ya masuk zona UCL dulu lah. Mungkin UCL nanti juara Champions League ya mungkin 2-3 tahun lagi atau 3-4 tahun lagi, kita kan nggak tahu gitu ya. Jadi dia bilang sendiri ya gue juga nggak sabar orangnya gitu loh. Gue juga manusia yang nggak sabar, pengennya juga cepet. Cuman ya ini proses yang mesti dijalanin, ya ini sih gue wajar gitu loh. Sepak bola ini kan mereka kan kiblatnya karena ngelihat Real Madrid gitu ya, beli pemain jadi. Kan gue udah pernah bahas, selama ada Florentino Perez, ya udah. Madrid tuh mah lu nikmatin aja deh keberhasilannya. Lu ngeliatinnya karena City datang Guardiola beli pemain jadi, ya. Gue udah pernah bahas juga sebelum Guardiola 4-5 tahun sebelumnya yang namanya si Trixie sama Tixi ya, Ferran Soriano itu udah datang mempersiapkan jalurnya, mempersiapkan jalan tolnya buat si Pep Guardiola, yang entah itu dengan kecurangan apa enggak belum dibuktikan di pengadilan, tapi intinya dipersiapkan. Ini kan lagi berjalan beriringan gitu loh. Ya, fanbase United atau orang-orang yang ngaku fans aja yang kadang-kadang gue juga suka bingung gitu loh. Lo ngeliatnya dari satu sisi doang. Terus ada pertanyaan menarik yang ditanyakan mengenai masalah Bruno Fernandes. Nah, dia jawab gini. Ya Bruno Fernandes sebenarnya capable, punya kapabilitas di Premier League ya. Dia udah bertahun-tahun di Premier League. Dia banyak menciptakan chances juga, creative chances. Terus dia ada kata-kata begini ya. Dia yakin dia akan menemukan kembali formnya dan mencetak gol. Berarti kan dia sebenarnya secara nggak langsung diakui bahwa ya Bruno Fernandes lagi nggak bagus. Dari sejak awal game ini, dari sejak liga ini mulai, Bruno Fernandes emang lagi nggak bagus. Apakah besok melawan Tottenham Hotspur adalah kesempatan terakhir buat Bruno Fernandes? Ya menurut gua, kalau mungkin 45 menit babak pertama Bruno Fernandes juga mainnya sama kayak kemarin-kemarin, ya udah lo ganti aja deh Ten Hag, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Roy Keane pernah diganti sama Sir Alex karena mainnya jelek, habis gue bikin gol bunuh diri sama lawan Real Madrid waktu itu. Cantona pun udah diganti. Brian Robson pernah itu. Brian Robson kan diistirahatin karena usia, ban kaptennya diambil, ya wajar aja gitu. Menurut gua. Ya cuman lu jangan marah-marah juga kalau misalnya tiba-tiba Bruno diganti,
hasilnya nggak sesuai dengan keinginan lo, ntar lo ngamuk-ngamuk lagi. Tuh kan Bruno diganti gitu. Ya, jadi harus fair juga. Harus logis sistematis lah sebagai fan. Untuk pertandingan besok gimana? Gue kan kemarin bahas mengenai bagaimana maunya Højlund sama Zirkzee disatukan ya. Cuman bisa jadi mungkin bisa aja itu dilakukan, tapi bisa jadi juga enggak ya. Cuman ini gue maunya seperti itu. Cuman kalau bicara prediksi line up gue sih melihat ya, di mana kiper masih Onana, bek kanan Mazraoui, bek kiri Dalot lagi, tengahnya Matthijs de Ligt dan Martinez ya. Ya walaupun Harry Maguire juga cukup oke lah ya sebenarnya kemarin. Tengahnya, nah ini gua sih tidak melihat ada urgensi untuk Eriksen dipasang. Karena gelandangnya Tottenham 4-3-3 ya. Gelandang itu James Maddison, Dejan Kulusevski sama Bentancur Rodrigo itu tipe-tipe fighter nih ya. Jangan sampai kita kalah. Ya pada kemarin kan gue bilang kan, si Eriksen ini agak susah kalau di press. Dia agak kelemahan dia kalau di pressing. Gue sih memilih antara Ugarte dan Maino ya, atau Ugarte sama Eriksen. Kalau mau gitu, Ugarte atau Maino. Ini yang menurut gue, karena Ugarte ya mumpung ada Rodrigo kan, dia mungkin kenal kompatriotnya di tandemnya dia di timnas Uruguay. Ya Ugarte dan Maino menurut gue pilihan, atau Ugarte dengan Eriksen. Between dua itulah ya. Kalau ada Eriksen berarti kita mau main, kita lebih kontrol bola nih, lebih possession football. Kalau Ugarte Maino ya kita build up pelan-pelan nih, perlahan. Ya Maino bagian narik pemain. Nah Ugarte ini kan first ballnya bagus, efisien lah mainnya, nggak terlalu banyak bikin ekspresif aneh-aneh passing gitu kayak Bruno gitu. Depannya gue pastikan Rashford ya, karena Rashford juga mencetak gol sama Tottenham sering. Kanannya Amad Diallo ya, Amad Diallo yang gue bilang tadi dia banyak menciptakan peluang, salah satu pencipta peluang terbanyak, creative chance terbanyak di liga. Nah ini memang pasti akan jadi pro dan kontra. Gue sih masih percaya di Bruno Fernandes ya. Cuman lah, mainnya kalau dia agak normal aja gitu otaknya ya, gue yakin semua lancar lah gitu. Nah untuk strikernya bisa jadi ini kan dengan pola Zirkzee kita agak kesulitan mencetak gol ya. Bagaimana kalau kita coba dulu Højlund di depan, oke? Jadi dengan 4-2-3-1 sehingga Højlund bisa dalam arti berantem nih dengan back-backnya Tottenham. Dan dia kan tipe killer juga di di kotak penalti. Jadi nanti permainan dia adalah bukan untuk menarik lawan ya, sebagai main target ya. Tergantung sekarang nih Ahmad sama si Rashford mau ngoper gak ke Højlund. Nah ini kan jadi masalah lagi ntar ya. Kalau skor gue yakin tidak akan kalah ya. Tapi kalau misalnya imbang ini pasti akan berat, akan pressure ke Ten Hag berat. Gue mau bermain bermain ngotot lah gitu loh. Itu aja sih. Gue nggak peduli struktur permainannya apa, gaya mainnya apa, yang penting bermain ngotot gitu loh. Harus ada pemain yang menunjukkan kengototannya. Ya menurut gue kalau ada Ugarte, ada Højlund sih bagus gitu loh. Ya. Semoga kita clean sheet dan bisa unggul di atas 1 ya. Jangan 1-0 menang sih nggak apa-apa, pokoknya menang aja dulu ya, mau caranya apapun. Semoga bisa reaksi pandangan mata hari Minggu malam. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.